Halo, selamat pagi pemirsa. Tentunya apa kabar Anda hari ini dan juga berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 14 November 2022. Pemirsa, mengawali berita pada pagi hari ini, Komisi 7 DPR RI mengusulkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk terlibat dalam penyusunan RUU EBET. DPR RI menilai pemanfaatan potensi EBET sejalan dengan tujuan pengembangan nasional untuk mendorong terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap sumber energi, khususnya yang berada di daerah 3T. Sebagai langkah awal dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB, Unit Pembangkitan Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri oleh pemerintah daerah Purwakarta, Rektor Universitas, serta stakeholder terkait, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Ukon mengusulkan agar BRIN ikut terlibat dalam riset penyusunan rancangan Undang-Undang EBET. R&D ini juga riset ini kan, riset and development ini juga harus dibahas juga di dalam masalah undang-undang ini, karena jujur kalau kita lihat hari ini akan development akan berjalan terus, dan saya pikir daripada kita melihat ini hanya sekelumit masalah EBT, tapi ini lebih kepada pengembangannya. Jadi saya pikir memang betul harus masuk di dalam R&D ini, harus masuk di dalam undang-undang ini juga. Anggota Komisi 7 DPR RI Arkananta Akram mengatakan, PLN perlu melakukan investasi dan menggandeng investor. Untuk itu, ia mendorong PLN berinovasi dari berbagai macam bentuk, baik dalam bentuk teknologi maupun manajerial. Inovasi dari berbagai macam bentuk, entah itu dari teknologi, R&D, ataupun dalam bentuk manajerial, terkhususnya untuk BUMN yang memang berkaitan dengan energi secara langsung, dan dalam hal ini PLN. Saya kira juga memang pemerintah, dalam hal ini juga Kementerian SDM, memiliki peran yang sangat penting untuk memetakan bagaimana nanti ke depannya penggunaan EBET ini di Indonesia. Dari Jawa Barat, Alfredo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan spesifik ke daerah istimewa Yogyakarta, Komisi 11 DPR RI mempertanyakan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus atau otsus bagi daerah istimewa Yogyakarta. DPR RI menilai perencanaan dalam penggunaan dana otsus ini perlu diperkuat sehingga penggunaannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Komisi 11 DPR RI menyoroti penggunaan dana otonomi khusus bagi daerah istimewa Yogyakarta yang dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, terutama manfaatnya bagi masyarakat setempat. Dalam kunjungan spesifik ke daerah istimewa Yogyakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengungkapkan banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan tentang efektivitas penggunaan dana ini, terutama relevansinya dengan tingkat kemiskinan di Yogyakarta yang ditengarai menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Dan saya melihat kinerjanya juga cukup baik, sudah di atas 90%. Dan ada hal yang mengemuka dalam diskusi tadi, yaitu terkait dengan adanya beberapa pertanyaan yang mengemuka terkait otsus Provinsi DIY, yang masyarakat akhir-akhir ini banyak bertanya adakah relevansinya antara anggaran otsus dengan kemiskinan yang ada di Yogyakarta, karena seperti kita ketahui angka kemiskinan di Provinsi DIY ini ada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin juga menegaskan perlu ada langkah khusus untuk memperkuat sisi perencanaan dalam penggunaan dana otonomi khusus tersebut. BPK perlu menguatkan dari sisi perencanaan, itu penting ya. Untuk apa dulu itu dana itu digunakan oleh siapa, untuk apa, dan dampaknya apa, kan yang penting itu. Sebelum kita bicara belanja yang makin berkualitas, mestinya kita bicara perencanaan yang makin berkualitas, yang memang betul-betul dibutuhkan, yang memang mengena begitu, sehingga perencanaan itu nanti lebih by riset bukan by selera. Dari Yogyakarta, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Narkotika, di mana pengguna narkoba yang telah terbukti sebagai pengguna narkoba lebih dari sekali akan tetap direhabilitasi. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran Polda, BNN, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam menangani penyalahgunaan narkoba di daerahnya. Komisi 3 mendukung diberlakukannya hukuman berat kepada para pengedar dan juga bandar narkoba. Komisi 3 DPR RI mendapat masukan terkait revisi Undang-Undang Narkotika, di mana korban pengguna narkoba yang telah terbukti beberapa kali pun sebagai pengguna narkoba, maka akan tetap direhabilitasi. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, mengapresiasi kinerja jajaran Polda Kalteng, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Pangeran menyambut baik usulan rehabilitasi untuk korban narkoba, sementara untuk pengedar dan bandar narkoba, Pangeran dengan tegas mengatakan 2 oknum tersebut sebagai musuh bersama dan akan dihukum seberat-beratnya. Korban pengguna itu kalau undang-undang lama, undang-undang sekarang, itu kalau 2 kali, yang ketiga tidak direhab lagi. Tapi nanti ke depan, kalau itu korban, orang sakit, berapa kali pun akan kita rehab. Dan tadi pernyataan yang menggembirakan dari Pak Kapolda, pengedar, bandar, itu kita hukum seberat-beratnya. Kepala Polisi Daerah Kalimantan Tengah, Nanang Afianto, mengatakan modus penyebaran narkoba kini sangat beragam dan harus selalu diantisipasi. Dan kami sependapat bahwa pengedar, bandar ini harus dihukum seberat-beratnya. Dan untuk pengguna, seperti tadi kesepakatan, kita ajukan usulan untuk bisa dilakukan rehabilitasi. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita bersama-sama menganggap bahwa pengedar, bandar narkoba adalah musuh bersama. Dari Kalimantan Tengah, Andri, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak Ketua Majelis Nasional Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai forum internasional. Puan menyatakan hubungan kedua negara akan semakin kuat jika antara anggota parlemennya juga memiliki hubungan yang erat. Oleh karena ia mendorong agar Parlemen Indonesia dan Korsel dapat berkolaborasi dalam sejumlah hal. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak Ketua Majelis Nasional Korea Selatan meningkatkan kerjasama di berbagai forum internasional, baik itu Forum Interparliamentary Union atau IPU, the G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20, Asia Pacific Parliamentary Forum atau APPF, MIKTA atau Grouping of Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Turki, and Australia, maupun forum internasional lainnya. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani saat jamuan makan siang di National Assembly of the Republic of Korea yang berada di Seoul. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan tak hanya berdasar pada hubungan erat di masa lalu semata, namun juga berdasarkan potensi di masa depan yang dapat dikembangkan. Untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan, diperlukan diplomasi parlemen serta kerjasama yang erat antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Nasional Republik Korea atas sambutan hangat kepada saya dan delegasi Indonesia pada kunjungan kami ke Korea ini. Karena itu, maka kita harus bangun hubungan ke depan yang berdasarkan saling kepercayaan. Ke depan mari kita kembangkan dan eratkan persahabatan kedua negara termaksud antar parlemennya. Mari kita sama-sama bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah global. Dan mari kita sama-sama perkuat kerjasama ini bagi kemajuan dan kemakmuran kedua negara. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan didasarkan pada sejumlah kesamaan nilai. Puan mendorong dibangunnya hubungan ke depan yang berdasarkan saling kepercayaan. Dari Seoul, Korea Selatan, Fajar Ilhami dan Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengungkapkan dampak kenaikan BBM masih sangat terasa di kalangan masyarakat, terutama tingginya harga bahan pangan. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk melindungi sektor-sektor yang rawan terdampak resesi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan-keluhan masyarakat, terutama pasca kenaikan harga BBM. Komisi 11 DPR RI menilai masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh bahan pangan akibat inflasi, meskipun bantuan sosial telah dikucurkan. Kenaikan harga BBM menyebabkan harga bahan pangan juga turut meningkat pasca pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar, Pertalite, dan Pertamax pada bulan September 2022 lalu. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengungkapkan dampak kenaikan BBM masih sangat terasa di kalangan masyarakat. Dan inflasi tinggi di bahan pangan ini betul-betul harus diatasi. Memang sudah ada GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, ya, yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia dan beberapa seluruh lain. Tetapi ini belum cukup ya, karena kenaikan harga itu terus terjadi. Gitu. Ada bantalan sosial, tapi tidak menutup gitu. Tidak menutup apa yang ditanggung masyarakat gitu. Jadi kenaikan harganya berapa, bantuan sosialnya berapa gitu. Jadi mereka tetap tidak bisa, sebagian masyarakat kita itu masih kesulitan ya dengan adanya inflasi ini. Pemerintah perlu menggandengnya kerjasama dengan berbagai unsur-unsur di dalam masyarakat untuk mendengarkan gitu. Karena pemerintah juga perlu mendengar keluhan dari masyarakat. Selain itu, Anis Biarwati juga meminta pemerintah untuk melindungi sektor-sektor yang rawan terdampak resesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik dan UMKM. Ken dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemanfaatan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia saat ini dirasa masih sangat minim. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan non-fosil yang melimpah, namun belum tertata dengan baik. Nah, pemirsa, informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, 7 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015, Paris Agreement atau Perjanjian Paris ini menjadi titik tolak bagi sejumlah negara nih untuk menegaskan bahwa ada komitmen dalam mengurangi emisi karbon secara masif dan Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, sejak saat itu pula ambisi pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia terus digaungkan. Nah, pemirsa, dukungan dari DPR pun datang dengan membentuk rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau yang disebut dengan RUU EBET sebagai landasan demi mewujudkan energi yang lebih bersih dan juga ramah lingkungan. Secara filosofis, RUU EBET merupakan jawaban terhadap tujuan negara untuk mendorong terpenuhnya akses seluruh masyarakat terhadap sumber energi. Dan selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Menjaga iklim dunia dengan menggalakkan transisi energi fosil menjadi energi bersih merupakan salah satu komitmen negara-negara di dunia yang telah disepakati melalui Paris Agreement di tahun 2015 lalu. Indonesia termasuk dalam jajaran negara tersebut dan memiliki target penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Seperti kunjungannya ke Provinsi Bali, Komisi 7 meninjau pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Tol Bali Mandara. PLTS ini merupakan PLTS tol pertama di Indonesia dan mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwita Sari. Ya, kami sangat mengapresiasi dalam hal ini PT Jasa Marga bersama dengan Bina Marga yang telah memiliki inisiasi untuk membangun PLTS di jalur tol. Dan bagaimana mereka juga bisa mengatur kemandirian listrik dari sistem tol tersebut juga untuk menjaga bagaimana kemandirian energinya begitu kan, menggunakan energi baru. Dan saya berharap ini tidak hanya menjadi pilot project yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyambut G20, tapi ini juga akan dihilirisasi dan dikopi begitu dengan teman-teman Bina Marga maupun PT Jasa Marga di tempat-tempat yang lain. Komisi 7 DPR RI pun menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk membahas RUU Energi dan Energi Terbarukan. Ditemui di Gedung Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Yogyakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan penelitian dan pengembangan terkait energi baru dan energi terbarukan. Bagaimana kerjasama antara DPR dengan UGM, mana di sini tingkat kepakarannya luar biasa karena memang secara spesifik seperti tadi kita di sini ada pusat studi energi, sehingga dengan kemampuan knowledge dan bahkan ini sebagaimana kita saksikan ini semuanya adalah salah satu perangkat bagaimana untuk mensupport energi baru terbarukan dengan kapasitas yang besar, tapi karena sudah melalui proses sehingga compact istilahnya, ini sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Sarjia, mengungkapkan UGM secara aktif melakukan studi dan riset terkait pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Kalau kami di pusat riset tentang energi terbarukan ada di Fakultas Teknik, ini namanya Lab iGreen ya, yang fokus risetnya adalah pengembangan inverter untuk aplikasi pada pemanfaatan di PV, kemudian wind, dan juga di kendaraan listrik, baik yang sifatnya di kereta maupun kendaraan listrik di motor maupun di mobil. Nah, kami juga di UGM itu fokus juga ke riset-riset terkait dengan policy, terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Karena dengan kita komitmen menuju ke transisi energi, mau nggak mau kita harus bisa mensupport pemerintah, baik kaitan dengan pengembangan teknologi maupun dengan policy yang.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi 7 DPR RI menilai RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan mendesak untuk segera disahkan agar keberlangsungan lingkungan hidup dapat tetap terjaga. Sebagai langkah awal dalam menyusun rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB, Unit Pembangkitan Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Ukon mengusulkan agar lembaga BRIN ikut terlibat dalam riset penyusunan RUU EBET. Ini kan kita butuh masukan dari beberapa ilmuwan-ilmuwan atau dari kampus-kampus yang masukan mengenai EBET ini. Jelas R&D ini juga riset ini kan, riset and development ini juga harus dibahas juga di dalam masalah undang-undang ini, karena jujur kalau kita lihat hari ini akan development akan berjalan terus, dan saya pikir daripada kita melihat ini hanya sekelumit masalah EBT, tapi ini lebih kepada pengembangannya. Jadi saya pikir memang betul harus masuk di dalam R&D ini, harus masuk di dalam undang-undang ini juga. Ya, hari ini kita punya BRIN untuk masalah risetnya ya. Jadi bagaimana kerjasama dengan BRIN ini untuk melakukan riset development ke depannya mengenai energi baru terbarukan. DPR RI berharap pemerintah bisa lebih yakin dan berani dalam bergerak untuk mentransformasi energi di Indonesia dan memegang kontrol penuh terhadap bauran energi yang ada di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus kematian anak akibat gagal ginjal akut mulai menurun pasca pelarangan penggunaan obat sirup pada anak. Dan sesaat lagi pemirsa akan kami hadirkan informasi mengenai pencegahan agar terhindar dari penyakit gagal ginjal akut pada anak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa juga Alfa, tentu kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini banyak sekali organ penting dan salah satunya adalah ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah, kemudian membuangnya melalui urin. Nah, jika fungsi tersebut terhenti, maka limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Nah pemirsa, kondisi gagal ginjal akut adalah di mana fungsi ginjal berhenti secara tiba-tiba. Nah Elisa dan juga pemirsa, kondisi ini juga bisa terjadi nih akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan pada ginjal atau penyumbatan di saluran urin.
Sejak akhir Agustus 2022 lalu, kasus gagal ginjal akut banyak terjadi pada anak-anak. Lantas bagaimana gejalanya dan bagaimana cara pencegahannya? Berikut pemirsa liputan lengkapnya dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, hati-hati gagal ginjal akut pada anak mengintai di sekitar kita. Layanan Kesehatan Setjen DPR RI menghimbau untuk waspada terhadap penyakit gagal ginjal akut pada anak. Berikut gejala-gejala ginjal akut pada anak. Diare, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk dan pilek, jumlah air seni semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Namun tidak perlu panik dan khawatir ya pemirsa. Berikut beberapa tips pencegahan agar tidak terjadi gagal ginjal akut pada anak. Beberapa tips terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi gagal ginjal akut pada anak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, kita harus perhatikan PHBS anak. Apa itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita biasakan anak kita untuk senantiasa mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan atau setiap habis dari keluar rumah. Ini harus mulai dibiasakan untuk mencegah terjadinya infeksi dan sebagainya. Kemudian harus kita biasakan juga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu artinya kita memberikan konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk anak. Nah, misalnya anak-anak sekarang kan banyaknya mereka suka makanan yang instan. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan makanan yang sehat. Misalnya memberikan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua, kita perhatikan juga terkait dengan jajan anak. Nah, biasanya anak-anak usia di bawah 5 tahun itu sangat senang ya dengan yang namanya jajan. Nah, di sini orang tua juga punya peran penting untuk menentukan jenis jajanan apa yang bisa kita berikan kepada anak. Pilihlah jenis jajanan yang itu menyehatkan anak atau yang bergizi untuk kesehatan anak. Nah, kemudian yang ketiga, kita perhatikan juga minumnya anak nih. Ini kadang sebagai orang tua kita suka tidak aware gitu ya terhadap asupan cairan anak. Ini penting karena kondisi minum air putih yang cukup itu akan membantu kesehatan organ ginjal anak. Nah, kemudian yang keempat, kita perhatikan juga dengan berat badan anak. Kalau zaman dulu kita mungkin sering beranggapan bahwa anak yang sehat itu adalah anak yang gemuk gitu ya, karena dia sangat menggemaskan. Padahal definisi sehat pada anak bukanlah dilihat dari gemuk tidaknya anak gitu, tapi sesuai tidaknya berat badan dengan usia atau tinggi badan anak. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga yang penting untuk senantiasa kita terapkan adalah menggunakan pengobatan atau kita memberikan obat secara rasional. Jadi artinya ketika anak sakit, kita tidak serta-merta panik memberikan obat dengan dosis yang tinggi. Kita minta ke dokter, "Dok, berikan saya obat buat anak saya, ini dosis yang paling tinggi dok, biar cepat turun demamnya." Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mengobati penyakit pada anak, kita harus lihat dulu penyakitnya apa dan gejalanya seperti apa. Karena pada prinsipnya ketika anak sakit, yang kita lakukan bukan dengan buru-buru memberikan obat, tapi kita melihat dulu gejalanya seperti apa. Kalau gejala anak demam dan demamnya juga ringan, di bawah 38 derajat Celcius, itu tidak perlu diberikan obat penurun demam. Itu cukup dengan minum air putih yang cukup, kita berikan kompres air hangat, dan anak diberikan waktu buat istirahat. Kemudian ketika anak batuk pilek, apakah dengan batuk kita langsung berikan obat batuk? Tidak juga, karena sebenarnya kita harus lihat dulu. Batuk itu pada prinsipnya adalah proses untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan. Jadi ketika ada benda asing, entah itu lendir, entah itu virus atau bakteri, itu akan terangsang untuk dikeluarkan dengan batuk-batuk. Jadi sebenarnya tidak tepat dengan memberikan obat penghenti batuk
suplai konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah, itu akan membantu proses penyembuhan anak. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan itu salah satunya dengan pengobatan yang rasional adalah dengan melihat tanda-tanda gejala sakit pada anak. Kapan kita tahu tanda bahaya pada anak, maka disitulah kita harus konsultasi dulu kepada tenaga kesehatan atau dokter gitu. Karena ini nanti untuk terkait dengan keamanan pemberian obat yang tepat untuk anak. Demikian informasi dan tips kali ini. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 14 November 2022. Pemirsa, pada pukul 10 pagi ini, Komisi 8 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial. Di jam yang sama juga, yakni pukul 10 pagi, ada Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan agenda mendengarkan masukan Aliansi Reformasi KUHP terkait RUU KUHP. Dan pemirsa, pada siang harinya, yakni pada pukul 1, Badan Legislatif DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, dan Ketua Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia dalam rangka penyusunan RUU tentang kesehatan. Dan kemudian pada pukul 2 siang, Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba, juga rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.